Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Sari, NIM 1911535, tingkat 3A, 1 keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil proposal saya, yaitu dengan berjudul Hubungan Frekuensi Diare dengan Kejadian Stunting pada Balita 2-5 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Baru Wayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pendahulunya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu diare merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. Penyakit infeksi yang disertai diare dan muntah dapat menyebabkan anak kehilangan cairan serta sejumlah zat gizi. Seorang anak yang mengalami diare akan malabsorpsi zat gizi dan hilangnya zat gizi, dan bila tidak segera ditindaklanjuti dan diimbangi dengan asupan yang sesuai, maka akan terjadinya gagal tumbuh. Frekuensi diare yaitu dikatakan diare dengan gejala klinis seperti bab 3-3 hari. Konsistensi feses encer, feses berwarna hijau atau dapat bercampur lendir dan darah dalam 3 bulan. Balita yang mengalami frekuensi diare pada kategori sering 6 kali. Penyebab diare di sini yaitu akibat makan makanan yang sembarangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi stunting adalah pola asuh. Pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pada anak. Selain pola asuh, penyakit infeksi juga merupakan faktor penyebab terjadinya stunting, yaitu diare atau ISPA. Pengertian stunting yaitu stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita bagi bayi di bawah 5 tahun yang diakibatkan kekurangan gizi kronis, anak terlalu pendek untuk usia, kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan, dan pada masa awal setelah anak akan dilahir. Tetapi stunting baru nampak setelah berusaha 2 tahun. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan tinggi badan atau panjang badan seorang anak di mana pertumbuhan tinggi badan tersebut tidak sesuai seiring dengan bertambahnya usia. Penyebab stunting yaitu 1. Asupan gizi balita. Asupan gizi yang adekuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh balita. 2. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung stunting. Anak balita kekurangan gizi akan mudah terkena penyakit infeksi. Penyakit infeksi diderita balita seperti cacingan, ISPA, diare, dan infeksi lainnya. Selanjutnya faktor genetik. Faktor genetik modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Manifestasi klinik. Gejala yang timbul akibat stunting antara lain anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda. Ciri-ciri stunting menurut Kementerian Desa yaitu 1. Tanda pubertas terlambat. 2. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. 3. Pertumbuhan melambat. Dampaknya yaitu dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik. Dalam jangka panjangnya, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Penanggulangan stunting. Dalam upaya penanggulang stunting adalah pola asuh, yaitu stunting dipengaruhi aspek perilaku, terutama pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi balita. Pola makan. Masalah stunting juga dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Konsep penyakit diare di sini ada diare adalah suatu keadaan ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari 3 kali sehari disertai dengan perubahan konsistensi tinja dengan menjadi cair tanpa darah. Klasifikasi berdasarkan lama waktu terjadi diare yaitu 1. Diare akut berlangsung kurang dari 2 minggu. 2. Diare persisten berlangsung selama 2-4 minggu. Etiologinya yaitu diare merupakan salah satu penyakit infeksi yang dapat menyebabkan gangguan penyerapan bahkan terhilangnya zat gizi apabila tidak segera ditangani. Faktor penyebab diare yaitu faktor infeksi, faktor makanan, infeksi parasit, faktor malabsorpsi. Manifestasi klinis dapat dijadikan 2, yaitu 1. Diare akut seperti buang air besar, encer, gas dalam perut, rasa tidak enak, nyaman, nyeri perut, nyeri pada kuadran bawah disertai kram. Diare kronik yaitu 1. Penurunan berat badan dan nafsu makan. Patofisiologinya, penyebab diare akut, diare adalah masuknya virus.
Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik. Penata laksanaan medis yaitu 1. Dehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan. 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Jumlah cairan diberikan sesuai dengan cairan yang dikeluarkan. Penata laksanaan keperawatan, bila dehidrasi masih ringan, berikan minum sebanyak-banyaknya 1 gelas setiap kali setelah pasien defekasi. Pada dehidrasi berat, selama 4 jam pertama tetesan lebih cepat untuk mengetahui kebutuhan sesuai dengan diperhitungkan. Komplikasi di sini ada dehidrasi, diare berat yang disertai dengan nausea dan muntah asupan oral berkurang dapat menyebabkan dehidrasi, terutama anak-anak. Shock hipovolemia. Hipovolemia adalah keadaan berkurangnya volume darah yang bersirkulasi dalam tubuh. Feses berdarah. Feses yang disertai dapat menyebabkan oleh entamoeba histolytica. Meskipun mekanisme pastinya belum diketahui, diduga troforit menginvasi. Skema kerangka teori di sini anak balita berlangsung kejadian stunting pada balita. Anak balita diare adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi 1 kali atau lebih buang air besar dengan bentuk tinja encer atau cair, dan disertai dampak yaitu dehidrasi, hipokalemia, shock hipovolemik, asidosis, malnutrisi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Lalu menyebabkan infeksi bakteria Escherichia coli, makanan, susu, protein, gangguan metabolik, iritasi langsung pada saluran pencernaan. Kerangka konsepnya di sini, kerangka konsep merupakan suatu uraian menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen, variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian yaitu frekuensi diare merupakan variabel dependennya adalah kejadian stunting pada balita. Skema kerangka konsepnya itu variabel independennya di sini frekuensi diare, variabel dependennya kejadian stunting pada balita. Hipotesis penelitiannya yaitu adanya berhubungan frekuensi diare dengan kejadian stunting pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Pasar Baru, Pesisir Selatan 2022. Variabel dan definisi operasional. Variabel adalah pemberian nilai terhadap sesuatu. Variabel penyebab atau independen dalam penelitian ini adalah frekuensi diare, sedangkan variabel akibat dependen yaitu kejadian stunting pada balita. Definisi operasionalnya ada variabel dependen kejadian stunting pada balita, variabel dependen frekuensi diare. Definisi operasional gangguan pertumbuhan tinggi badan panjang badan seorang anak di mana pertumbuhan tinggi badan tersebut tidak seiring dengan perubahan usianya. Dengan cara alat ukur infatometer untuk balita 2-24 bulan. Cara ukurnya dengan mengukur tinggi badan dan membandingkan dengan umur. Hasil skornya stunting 3 SD sampai 2 SD, tidak stunting SD skala ordinal. Suatu keadaan yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih 3 kali sehari yang disertai dengan perubahan. Kuesioner wawancara didapatkan dari pernyataan orang tua responden. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, yang lain berkaitan pencatatan data dan sebagainya. Instrumen A, wawancara kepada orang tua menggunakan kuesioner yang telah divalidasi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang terdiri 3 sub-item. Instrumen B bentuk infantometer untuk mengukur PB balita untuk dengan kategori sangat pendek. Etika penelitian. Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia. Masalah etika dalam yang harus diperhatikan. Jenis datanya yaitu ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer, data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer, yaitu peneliti melakukan pengukuran tampil langsung kepada anak balita usia 2-5 tahun. Pengumpulan data secara langsung kepada sang responden dengan mengisi kuesioner tertentu. Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh peneliti melalui
melalui Puskesmas Pasar Baru dan data angka diare. Baiklah, itulah hasil proposal saya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.